kita masuk kepada agenda yang kita tunggu-tunggu, yakni adalah ceramah agama dari Profesor Ujang Sumarwan dengan tema kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menginspirasi kepemimpinan modern masa kini. Beliau merupakan dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, dan kepada Yang Mulia Profesor Ujang Sumarwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang berbahagia Bapak dan Ibu semua, jamaah Al-Huriyah, terutama yang saya hormati Bapak Rektor IPB, Profesor Arif Satria, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Munib, Ketua DKM Al-Huriyah, juga Bapak dan Ibu, para dosen, dan juga para mahasiswa. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada malam ini bisa berkumpul melalui Zoom ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu yang berbahagia, kita hari ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan sekedar kelahiran yang kita ingat, tetapi yang kita ingat adalah apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Nah, ini inti daripada memperingati hari kelahiran. Saya akan bacakan sebuah ayat Al-Quran yang seringkali dibacakan, dikutip oleh para ustadz kiai kita. Surat Al-Qalam ayat 68. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya, kata Allah kepada Muhammad, kamu benar-benar sungguh berbudi pekerti yang agung. Inilah salah satu warisan nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ya. Bahwa Nabi Muhammad memberikan contoh konkret bagaimana akhlak karimah yang beliau miliki. Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Maka ia menjawab, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ya. Apa yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW adalah gambaran dari ajaran Al-Quran keseluruhan. Nah, karena itu, Bapak dan Ibu, kita semua yang beragama Islam, kita harus menampilkan akhlak yang paling baik kepada lingkungan kita, kepada saudara kita yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Yang tidak beragama Islam, mereka tidak belajar tafsir, mereka tidak belajar Al-Quran, mereka tidak belajar hadis. Yang mereka lihat adalah tampilan kita. Nah, tolong dicatat ya. Apa yang kita ucapkan, apa perilaku kita, itu yang menjadi patokan mereka. Jadi perilaku kita menggambarkan ya gambaran umat Islam. Nah, inilah salah satu yang sangat penting yang harus kita teladani. Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba mencatat 20 poin penting. Saya ulangi, 20 poin penting apa value yang diwariskan. Yang ini sangat penting bagi kita semua.
Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Nah, namun sebelum itu, mungkin saya akan sedikit menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW. Pada 10 sebelum beliau hijrah, Nabi Muhammad menyebarluaskan tauhid dengan cara diam-diam. Dan rupanya walaupun gerakan Nabi Muhammad SAW ini secara diam-diam, ini rupanya diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka dengan berbagai cara melakukan usaha untuk menyetop dakwah Rasul. Dan setelah mereka kehabisan akal, ya, untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, maka para pembesar Quraisy itu menemui paman Nabi, yaitu Abu Talib. Mereka meminta kepada Abu Talib untuk menghentikan dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian terjadilah dialog paman Nabi dengan Rasulullah SAW. Muhammad, kau tahu aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Iya paman, kata Nabi. Aku tahu kau sangat mencintaiku. Kemudian pamannya mengatakan, kau tahu kan, aku sangat menyayangimu. Sehingga aku membesarkanmu dan mendidikmu seperti anakku sendiri. Aku tahu itu paman. Wahai Muhammad, kata Abu Talib, sesungguhnya para pembesar Quraisy datang kepadaku. Mereka mengatakan begini dan begitu kepadaku. Maka Muhammad, jangan engkau bebaniku dengan urusan yang tak sanggup aku atasi. Kemudian paman Nabi mengatakan, Muhammad, aku meminta padamu agar kau berhenti berdakwah. Jangan lagi kau sebarkan Islam itu. Mendengar bujuk rayu dari pamannya, maka Nabi Muhammad menyatakan sesuatu yang sangat legendaris. Mendengar apa yang disampaikan oleh pamannya, maka berjatuhlah air mata Nabi Muhammad SAW dan berkata, beliau dengan mengatakan, Wallahi. Nah, ini kalau belajar nahu, waw di sini adalah waw qasam. Artinya waw untuk bersumpah. Bukan berarti dan. Ya. Wallahi. Nah, ya. Jadi kalau kita belajar nahu, syarab, waw di sini artinya adalah sumpah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tak akan menghentikan dakwahku ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat tegas. Beliau sangat menghormati pamannya. Tapi beliau juga dengan mengatakan dengan sangat santun. Beliau menolak permintaan dari pamannya tersebut. Padahal pamannya adalah representasi dari orang-orang Quraisy yang mendatangi beliau. Mendengar dan melihat tekad Nabi Muhammad, Abu Talib pun berkata, wahai Muhammad, sebarkan dakwahmu. Dakwahlah sesukamu. Aku ada di sampingmu. Jika mereka saja tak pernah putus asa menyebarkan keburukan dan mengajak orang mengikuti mereka, lalu kenapa kita yang berputus asa dalam menebarkan dan mengajak orang bermakruf nahi mungkar? Teruskan dakwah ini sampai Allah memenangkannya untuk kita atau kita binasa di jalan dakwah. Nah, demikianlah salah satu karakter daripada Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya sebut dengan persisten. Ya, kalau bahasa kekinian sekarang ini persisten. Tidak pernah menyerah, terus menerus. Nah, inilah yang seharusnya diwariskan. Harus kita ikuti sebagai pemimpin di unit di masyarakat. Kalau orang saja yang tahu itu adalah sebuah kesalahan keburukan, dia akan berusaha keras. Apalagi kita, umat Islam, yang sudah jelas ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi statement dari Nabi Muhammad ini
menggambarkan satu value dari kepemimpinan. Seorang pemimpin jika ingin sesuatu yang memang dia yakini benar, maka dia harus persisten. Nah, itulah inspirasi yang pertama daripada kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau orang belajar marketing sangat, ini kalau orang belajar marketing sangat familiar dengan apa yang disebut dengan merek atau brand, merek atau brand. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saya bisa mengatakan sebagai bapak. Nah, ini ya, bapak dari personal branding. Ya. Apa artinya personal branding? Bahwa kita memiliki karakter yang baik, kemudian kita tampakkan karakter tersebut kepada orang-orang sekeliling kita. Dibangun dengan cara yang benar tentunya. Bukan pencitraan. Nah, ini tolong ya. Jadi berbeda sekali pencitraan ya dengan personal branding yang sesungguhnya. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat, 4 karakter. Ya. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nah, Pak Rektor ini bisa menjelaskannya dengan sangat luar biasa. Ya, saya sangat suka. Nah, tapi intinya begini. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki sebuah strategi yang sangat cerdas di dalam membangun umatnya. Yang menarik adalah Rasulullah tidak langsung mengajak kepada dakwah, tetapi dia membangun dulu karakter yang 4 tadi. Dan karakter itu dikenali oleh masyarakatnya. Nah, ini penting inspirasi ini untuk para pebisnis. Bangun kepercayaan. Bangun bahwa kita memiliki amanah. Kalau pesan barang, tunaikan dengan cepat. Ya, kalau kita diberikan amanah, tunaikan dengan baik. Jadi Rasulullah SAW sebelum dia berdakwah dikenal sebagai seseorang yang memiliki karakter sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dan semua orang sudah tahu. Nah, jadi kalau pakai bahasa kekinian, itu personal branding. Jadi seorang leader, dia harus membangun karakter building. Dia harus membangun karakter building. Ya, kecepatan, kecermatan, adil, dan seterusnya. Dan harus dikenal oleh masyarakat. Ini sebagai bagian daripada dakwah. Dan sangat relevan sekali dengan sekarang ini. Sekarang orang membayar jutaan rupiah, ratusan juta kepada konsultan. Bagaimana membangun citra yang baik. Ya, zaman dulu belum ada lembaga konsultan. Tapi Rasulullah dengan kepribadiannya, dengan akhlaknya dikenal oleh masyarakat sekelilingnya. Nah, inilah kalau ke bahasa sekarang kekinian adalah personal branding. Para dosen, para mahasiswa, bangunlah personal branding dengan yang sangat baik, ya. Yang ini akan menjadi sangat penting sebagai bagian dari dakwah kita. Karena memiliki karakter yang sangat baik, yang saya sebut dengan tadi personal branding, maka salah satu inspirasi yang sangat penting dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang ketiga. Tadi yang pertama persisten, yang kedua personal branding, yang ketiga yang saya sebut dengan apa? Rasulullah memiliki kemampuan managing konflik. Nah, ini tolong dicatat. Managing konflik. Dan bukankah karakter itu sangat dibutuhkan dalam era seperti sekarang ini? Pimpinan perguruan tinggi, ya, pimpinan masyarakat, pimpinan pemerintahan. Konflik seringkali terjadi. Apa contohnya? Ini sebelum Rasulullah berdakwah. Pada saat itu terjadi renovasi Ka'bah. Terjadi konflik. Siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Karena semua para pemimpin itu bersih tegang karena merasa merekalah yang mampu. Nah, ini tolong dicatat ya. Merasa mereka yang mampu.
mereka bersih tegang. Dan yang menarik, Rasulullah itu pada saat itu bukanlah tokoh, tetapi seorang warga yang dikenal memiliki karakter yang sangat baik. Dan yang luar biasanya, para tokoh itu mempercayakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani konflik mereka. Dan Rasulullah muncul dengan ide yang sangat brilian, dengan ide yang sangat cerdas. Ya. Beliau mengusulkan meletakkan selembar kain, kemudian meminta kepala suku yang bersih tegang tadi untuk memegang ujungnya. Kemudian batu diletakkan di tengah oleh Rasul, dan Rasul akan memindahkan ke tempatnya semula. Dan luar biasanya para pemimpin itu menerima usulan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Rasul mendakwahkan diri, mendeklar sebagai Rasul, dia sudah memiliki standing, position yang sangat luar biasa. Walaupun beliau dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, ini yang saya sebutkan dengan managing konflik. Dan ini skill yang sangat dibutuhkan sekarang. Masyarakat sekarang yang begitu beragam, ya, perlu orang-orang yang mampu menangani konflik dengan sangat baik. Kecerdasan Rasulullah SAW, fatonah, ini luar biasa. Nah, yang berikutnya. Nah, ini dia. Kenapa kita diciptakan? Tidak lain. Nah, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan kita diciptakan u'budu rabbakum, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini filosofi dasar. Kenapa kita diciptakan? Adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu karakter yang didokumentasikan dengan sangat baik dari Rasulullah SAW, kalau dalam bahasa ilmu sosial, ini yang disebut dengan agen perubahan, tokoh perubahan, social change. Bagaimana Rasulullah mengubah masyarakat dari yang jahiliyah menjadi masyarakat yang terhormat, yaitu dengan tauhid. Karena Rasulullah, salah satu dari visinya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu syarat untuk bertakwa itu adalah bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu misi besar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi strategi dakwah Rasul, orang percaya dulu dengan ucapannya, ya. Orang percaya dulu dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, Rasulullah mengajak manusia kepada bertauhid. Dan ternyata, walaupun Rasulullah dipercaya, ketika ada konflik dari masyarakat itu terganggu, mereka bereaksi. Itulah yang salah satu jadi dasar dari hadis yang saya kemukakan tadi. Tapi Rasulullah ini adalah seseorang leader yang menjadi tokoh pembaharuan, terutama dari sisi akhlak dan dari sisi tauhid. Ya. Pada saat itu, penduduk Makkah bukan orang yang ateis. Mereka percaya kepada Tuhan. Karena itu ada Baitullah di situ. Tetapi mereka menduakan syirik. Itulah yang dibenahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan agent of change, leader masa kini sangat kita butuhkan. IPB, bagaimana dosen supaya semuanya punya semangat untuk meneliti, mengajar dengan sebaik-baiknya, diberikan contoh oleh para pemimpin kita, oleh Pak Rektor, oleh Wakil Rektor, dan seterusnya. Semua diri kita harus menjadi agent of change.
Contohlah Rasulullah SAW. Dia persisten. Ya, persisten memperjuangkan terus-menerus. Hambatannya luar biasa. Yang kelima, nah ini yang menarik. Kita tahu bahwa salah satu tujuan Rasulullah adalah membangun tauhid. Di dalam membangun tauhid tersebut, tantangan begitu banyak. Bukan hanya tantangan psikologis, tapi juga tantangan fisik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia membangun kepercayaan diri, memberikan semangat. Dalam peperangan, dia memberikan semangat. Dalam pergaulan, dia memberikan semangat untuk tampil. Bahkan Rasulullah ketika dicaci maki, ya, sampai malaikat mengatakan, perintahkan aku untuk menurunkan batu yang besar kepada penduduk Taif. Tetapi Rasulullah ini membangun kepercayaan. Jangan. Saya masih mengharapkan suatu saat anak keturunan dari warga Taif akan menjadi muslim. Nah, inilah membangun kepercayaan. Ya, seorang leader harus membangun kepercayaan bahwa kita mampu mencapai visi dan misi kita. Kepercayaan ini perlu ditumbuhkan oleh seorang pemimpin, oleh seorang leader. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Contoh berikutnya yang sangat menginspirasi. Nah, ini menarik. Ya. Coba baca dalam sejarah. Bagaimana Rasul menyebut temannya. Dia tidak memposisikan sebagai guru. Walaupun Rasul adalah guru dari semua sahabat. Mereka menyebutnya kawan seperjuangannya siapapun dengan sahabat. Walaupun sahabat tahu Rasul ini pemimpin. Tapi Rasulullah memposisikan. Ini yang saya sebut dengan egaliter. Ya. Di dalam masyarakat, Rasul menempatkan posisi wanita menjadi sangat mulia. Ya, dengan menghapuskan perbudakan perlahan-lahan. Dengan menghapuskan perilaku buruk mengubur anak perempuan pada zaman jahiliyah. Ini yang saya sebut dengan agent of change. Memposisikan sebagai egaliter. Sama posisi dan duduknya. Ya. Nah, ini menarik. Ya. Bagaimana Rasul sejak 1400 tahun yang lalu sudah melaksanakan konsep equality egalitarian dengan penyebutan bahasa kata yang itu yang sama dan seimbang. Mari sahabatku. Nah, ya. Sahabat. Dia memposisikan sahabat itu memiliki satu dignity kehormatan yang sendiri. Nah, ini luar biasa. Dan itu penting. Para pemimpin, ya, staf dengan bersama kita, ini adalah teamwork. Ketika kita mengatakan teamwork, walaupun ada struktur, ya, ada Pak Rektor, ada Pak Wakil Rektor, ada Dekan, Kadep. Tapi mereka adalah sahabat semua, satu teamwork, untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh. Nah, ini. Ternyata Rasulullah SAW orang yang memiliki keistimewaan, orang yang memiliki keluar biasaan. Dia mengajarkan apa yang disebut dengan sunatullah. Hukum alam berlaku. Ya. Karena itu tadi mujizat Rasul bukan seperti para nabi-nabi terdahulu. Ya. Mujizat Rasul ada pada Al-Quran yang kekal sampai sekarang. Dan ajarannya yang tidak berubah. Apa yang saya maksudkan mengajarkan sunatullah? Dalam kehidupan kita sehari-hari, sukses, gagal. Ada hubungan antara kerja keras dengan kesuksesan. Ada sebab akibat.
matahari bersinar dari timur, terbenam di barat. Nah, peperangan. Tidak semua peperangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ada kalanya Rasulullah kalah. Misalnya pada saat Uhud. Dan ternyata ini sunatullah. Ya, bahwa peperangan memerlukan strategi. Kalau strategi itu dilanggar, ini akan mengacaukan. Jadi Rasulullah adalah, iya dia Rasulullah, tapi dia juga seorang manusia. Ya, beliau juga sakit, beliau juga luka. Nah, itulah yang saya sebut. Ya, ini menginspirasi kepada kita. Kalau IPB ingin number one, ya harus kerja keras. Semua dosen, semua sivitas akademika. Kalau bisnis ingin sukses, harus kerja keras. Pelan-pelan cari konsumen. Komunikasi dengan konsumen. Kalau Bapak dan Ibu dosen, kalau mahasiswa ingin nilainya A di semua mata kuliah, mungkin belajar 1 jam nggak cukup, harus 2 jam. Itu yang saya sebut dengan sunatullah. Itu yang saya sebut dengan sunatullah. Nah, ini ada cerita yang menarik. Ada seorang mu'alaf di Australia. Ya, dia sudah tertarik kepada Islam. Dia sudah tertarik kepada Islam. Suatu saat dia berdiam diri di dekat jendelanya, menerawang ke langit. Kemudian dia berucap, pada kesempatan inilah ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan bahwa Engkau itu ada. Tunjukkan bahwa Engkau itu ada. Apapunlah, apakah suara, gemercik apapun ya. Ternyata ditunggu-tunggu, itu tidak muncul. Misalnya suara menggelegar. Jadi dia mengatakan, cobalah, saya ingin bahwa Engkau itu ada, ya Allah. Tunjukkan bahwa kamu itu ada. Nah, si calon mu'alaf ini, sampai 2 jam, 3 jam, tidak. Akhirnya dia kecewa. Begitu dia kecewa, karena tidak ada satu tanda pun. Ya, dia meminta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali ke mejanya. Begitu di mejanya, dia itu tadi sedang membaca Al-Quran. Ada satu ayat, saya lupa ayatnya ya. Di dalam ayat itu disebutkan di situ bahwa langit dan bumi dan seluruh penciptaannya itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia berdebar sangat keras. Dia menangis. Bahwa Allah tidak perlu lagi berkomunikasi dengan manusia langsung. Quran itu, ayat ciptaan itu adalah sebagai bukti kehadiran Allah. Bagaimana tanaman tumbuh dari benih sampai tinggi besar, sampai menghasilkan buah-buahan. Nah, saya saking amazingnya sekarang, ini kembali ke zaman dulu waktu mahasiswa, jadi masa pandemik ini ternyata ada hobi baru saya nanam ya. Nah, itu setiap 2 hari sekali tanaman itu saya foto ya, pertumbuhannya. Jadi tidak mungkin di dunia ini ada sesuatu tanpa pencipta. Angin yang mendesir, guntur, itu adalah tanda-tanda dari kami. Nah, dari situlah dia menangis. Kemudian dia menjadi mu'alaf. Nah, ini sunatullah. Ya, jadi Rasulullah itu mengajarkan sunatullah. Yang ke-8. Nah, ini. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, mencapai visi misi kita, ada perjuangan. Dan tentu ini kita harus menderita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika dia berjuang, memperjuangkan tauhid di Mekah, mendapatkan kesulitan dan tantangan, maka beliau, nah ini dia ya, maka beliau memutuskan sebuah strategi, yaitu hijrah. Hijrah akan menderita, pasti akan menderita. Tetapi, seperti yang sering dikatakan oleh para jenderal,
kita harus memenangkan peperangan, bukan memenangkan pertarungan. Jadi Rasulullah ketika dia pindah ke hijrah ke Madinah, ini bagian dari strategi. Ya, walaupun ini juga sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi sunatullah, ya. Artinya apa? Rasul menyadari, memberikan pendidikan bahwa menderita sesaat, tetapi untuk mencapai tujuan yang besar. Yaitu apa? Kemenangan. Nah, demikian nih adik-adik mahasiswa nih. Sekarang sedang saatnya belajar. Ya, menderita sedikit nggak apa-apa. Tapi suatu saat, adik-adik, para mahasiswa akan sukses. Ya. Dan itu sunatullah. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Coba perhatikan para pengusaha kita yang sangat berhasil. Jangan ditanya berhasilnya sekarang, tapi bagaimana ketika dia memulai bisnis. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia pindah ke hijrah. Dia bersedia menderita, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ke-9, apa inspirasi yang kita berikan ya sebagai seorang leader? Oke, baik, 5 menit lagi. Waduh, saya baru nomor 9 nih, ada 20. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Memegang teguh janji. Nah, ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu tentang janji. Dan salah satu perjanjian yang ada di dalam Quran itu adalah perjanjian suami dan istri. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ya itu sangat tegas, ya, sangat komitmen terhadap janji. Ya. Dan inilah karakter yang dibutuhkan sekarang. Silakan adik-adik mahasiswa menjadi politikus. Kalau berjanji, penuhi. Nah, ini tolong dicatat. Nah, demikian juga para dosen nih. Janji dengan mahasiswanya, penuhi. Ya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman. Waktu saya jadi mahasiswa S3 di Iowa State University di Amerika, saya janji dengan dosen saya untuk konsultasi. Kemudian pada saat waktunya saya datang, dia tidak ada di tempat. Saya kecewa. Yang luar biasa, malam hari dia telepon. Waktu itu belum ada handphone. Telepon, Ujang, I'm sorry, tidak bisa menemui kamu. Karena saya darurat harus ke dokter gigi. Dan saya sudah berusaha mencari kamu. Nah, ini coba bayangkan. Bagaimana dosen memperlakukan salah seorang mahasiswanya di antara puluhan mahasiswa dia dengan penuh hormat dan dignity. Ini adalah akhlak. Dia mencoba memegang janji, tetapi tidak bisa. Nah, jadi para dosen juga begitu. Perlakukan mahasiswa sebagai kolega kita. Kalau janji, kalau tidak bisa terpenuhi, segera diperbaiki. Jangan sampai ada mahasiswa menunggu di ruangan kita berjam-jam. Kita nggak jelas ada di mana. Nah, contohlah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ya, ini 5 menit lagi. Ternyata Rasulullah memberikan pondasi terhadap apa yang saya sebut dengan musyawarah. Jadi di dalam Pancasila musyawarah nggak bisa ditawar lagi. Itu terinspirasi oleh umat Islam, oleh ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan sunatullah. Kalau ada sesuatu yang bukan bidangnya, dia tanya. Contohnya, ketika terjadi peperangan, apa ya namanya, Khandak kalau nggak salah ya, yang membangun parit, ya, dia konsultasi dengan Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi memberikan solusi dan diikuti. Nah, jadi ternyata Rasulullah ini memberikan dasar-dasar musyawarah. Bahkan beliau mempraktekannya. Nah, ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah masih sangat relevan dengan sekarang. Ya, seorang pemimpin kalau ingin sukses, dia harus bermusyawarah, diskusi. Karena seringkali ide-ide cemerlang mungkin datang dari mahasiswa, datang dari staf kita.
Bahkan datang dari istri kita, dari suami kita, dari anak kita. Musyawarah tidak lain dialog. Coba, kita banyak konflik di sini. Si A dengan si B, si C dengan si D. Kalau diselesaikan dengan musyawarah, saya yakin semuanya akan selesai. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 10 poin inspirasi ya. Ada 10 lagi, insya Allah nanti akan kita diskusikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini kita bisa mengikuti keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak lekang oleh zaman, masih sangat relevan dengan saat ini. Nah, tinggal dari sekarang kita bagaimana melaksanakan dan mengikuti dari akhlak Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Prof. Ujang Sumarwan atas siraman rohaninya, materi yang sangat luar biasa terkait kepemimpinan Nabi Muhammad. Semoga teman-teman semua nasihat-nasihat beliau terkait bagaimana kita harus meneladani, karena keteladanan Nabi Muhammad yang sungguh luar biasa, insya Allah bisa sama-sama kita amalkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, berikutnya